Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik ya? Alhamdulillah baik. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, perkenalkan, nama saya Cynthia. Kali ini kita akan belajar mengenai materi IPA, yaitu ekosistem. Pertama-tama, apakah kalian tahu ekosistem itu apa? Ya, ekosistem adalah sistem yang mana terjadi hubungan atau interaksi di antara komponen-komponen di dalamnya, baik itu makhluk hidup maupun tidak hidup. Nah, untuk komponen-komponen ekosistem ini sendiri, apa aja sih? Nah, yang pertama adalah komponen abiotik dan yang kedua adalah komponen biotik. Perbedaannya adalah komponen abiotik ini adalah komponen kimia maupun fisika yang bersifat tidak hidup di dalam ekosistem tersebut. Nah, untuk mempermudah kita dalam menghafal atau mengerti mengenai contoh komponen abiotik, saya menyingkatnya dengan Garasitua Sukadito. Nah, maksudnya apa? Yaitu garam mineral, sinar matahari, tanah, udara, air, suhu, kelembapan, derajat keasaman atau pH, dan topografi. Apakah di antara contoh ini ada istilah yang belum dimengerti? Mungkin topografi ya. Nah, topografi ini sendiri adalah keadaan naik atau turunnya permukaan bumi, sehingga mempengaruhi iklim, suhu, dan kelembapan. Sedangkan untuk komponen biotik adalah semua makhluk hidup, seluruh makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem yang ada di dunia ini. Komponen biotik dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok autotrof dan heterotrof. Nah, perbedaannya adalah organisme-organisme autotrof ini adalah organisme yang bisa menghasilkan atau memproduksi makanan sendiri. Nah, karena bisa memproduksi makanan sendiri, maka ciri-cirinya adalah memiliki klorofil, iya, sehingga bisa berfotosintesis. Maka dari itu, contohnya adalah tumbuhan-tumbuhan, alga yang berklorofil seperti itu. Nah, karena mereka bisa menghasilkan makanan sendiri, maka disebut juga dengan produsen. Kemudian untuk yang organisme heterotrof, kebalikannya dari autotrof, yaitu organisme-organisme yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, sehingga disebut menjadi konsumen. Dalam organisme heterotrof ini, ada juga yang disebut dengan dekomposer dan detritivor. Perbedaannya apa? Dekomposer ini nama lainnya adalah pengurai, sehingga dekomposer ini adalah mikroorganisme yang tugasnya atau fungsinya adalah menguraikan sisa tumbuhan atau hewan yang telah mati. Sedangkan detritivor ini adalah organisme heterotrof yang hidupnya memakan serpihan-serpihan sisa tumbuhan maupun hewan yang telah mati. Jadi kalau dekomposer menguraikan, kalau detritivor adalah memang memakan serpihan-serpihan. Contohnya dekomposer, bakteri, fungi, seperti itu. Nah, sedangkan contoh dari detritivor adalah kaki seribu atau keluing, rayap, seperti itu. Nah, saya menghadirkan skema siklus ekosistem. Di sini dapat dilihat produsen dengan ciri tumbuhan berklorofil dimakan oleh konsumen 1 atau herbivora. Kemudian herbivora atau konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2 atau karnivor kecil. Karnivor pemakan herbivor. Kemudian konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3 atau karnivor pemakan karnivor. Kemudian produsen yang mati dan konsumen 3 yang telah mati menjadi sampah organik dan mengalami pembusukan oleh mikroba dalam tanah menjadi humus. Kemudian terjadi mineralisasi oleh mikroba dalam tanah menjadi bahan mineral. Nah, bahan mineral inilah yang akan diserap oleh akar produsen atau akar tanaman untuk nantinya diolah menjadi bahan makanan selanjutnya, dan siklus pun berulang. Nah, kemudian kita mengenal interaksi dalam ekosistem antar komponen di ekosistem. Yang pertama adalah netralisme. Netralisme ini adalah hubungan antar organisme yang tidak ada pengaruhnya. Jadi mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda. Contohnya apa? Sapi dan kucing, ya kan? Sapi kebutuhannya rumput, sedangkan kucing membutuhkan ikan, sehingga mereka punya kebutuhan yang berbeda, sehingga tidak ada pengaruhnya. Itulah netralisme. Kemudian yang kedua adalah kompetisi atau persaingan. Dalam kompetisi ini masih dibedakan lagi menjadi dua, yaitu kompetisi intraspesifik dan interspesifik. Nah, untuk kompetisi intraspesifik, karena dinamakan intra, maka kompetisi ini terjadi antara organisme yang spesiesnya sama. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah kucing dengan kucing misalnya. Kucing membutuhkan ikan, yang sama-sama membutuhkan ikan. Mereka satu spesies. Nah, kemudian untuk kompetisi yang interspesifik, karena inter, maka kompetisi ini terjadi antar spesies atau berbeda spesies. Misalnya saja tanaman jagung dan rumput di ladang yang sama. Mereka membutuhkan nutrisi yang sama di ladang tersebut. Kemudian interaksi berikutnya adalah komensalisme. Nah, interaksi ini adalah yang satu organisme mendapatkan keuntungan, sedangkan organisme lainnya tidak diuntungkan, juga tidak dirugikan. Contoh yang paling terkenal adalah, apa tahu? Yaitu ikan hiu dan ikan remora. Bener banget. Nah, karena ikan hiu dan ikan
ikan remora selalu bersama. Ikan remora memakan serpihan-serpihan makanan dari yang dimakan oleh ikan hiu, sehingga ikan remora mendapatkan keuntungan, sedangkan ikan hiu tidak masalah, tidak dirugikan, juga tidak diuntungkan. Kemudian interaksi berikutnya adalah amensalisme. Ini adalah interaksi kebalikannya dari komensalisme. Jadi, satu organisme dirugikan, sedangkan organisme lain tidak dirugikan, juga tidak diuntungkan. Contohnya apa? Ganggang Schenedesmus yang menghasilkan antibiotik yang dapat mematikan bakteri. Akan merugikan bagi bakteri dong kalau bakterinya mati, sedangkan bagi Schenedesmus tidak masalah, tidak dirugikan, juga tidak diuntungkan. Kemudian ada interaksi parasitisme. Karena namanya parasit, maka sudah jelas ya, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Contohnya adalah tali putri dan pohon inangnya. Jadi, tali putri mengambil nutrisi dari pohon inang tersebut, sehingga pohon inang bisa saja mati karena kehilangan nutrisi. Berikutnya adalah interaksi predasi atau pemangsaan. Contohnya adalah ular sebagai predator tikus. Kemudian ada interaksi yang saling menguntungkan, yang mana satu adalah wajib dan yang dua sunnah. Maksudnya di sini adalah yang satu merupakan simbiosis atau interaksi yang harus memiliki keharusan terjadi, sedangkan yang satunya lagi tidak harus terjadi. Nah, untuk interaksi yang saling menguntungkan dan harus terjadi dinamakan mutualisme. Contohnya, ganggang hijau biru dengan jamur sehingga menghasilkan liken. Liken tidak dapat terbentuk jika kedua organisme tersebut tidak terjadi mutualisme, sehingga memang harus terjadi mutualisme. Sedangkan untuk yang interaksi saling menguntungkan namun tidak harus terjadi adalah protokooperasi. Contohnya adalah burung jalak dan kerbau. Kan burung jalak tidak harus memakan kutu kerbau, bisa memakan makanan yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian kita mengenal aliran energi di dalam ekosistem. Aliran energi atau transfer energi dari trofik yang tinggi menuju trofik yang lebih rendah dengan peristiwa makan dan memakan disebut dengan rantai makanan. Sedangkan gabungan dari rantai makanan tersebut adalah jaring-jaring makanan. Baiklah, sampai sini apakah masih ada yang belum paham? Semoga sudah paham ya. Namun nanti apabila masih ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kita masuk ke dalam contoh soalnya. Yang pertama, di bawah ini yang bukan merupakan komponen abiotik adalah, kita kunci dulu kata bukan. Kemudian kita ingat kembali abiotik yaitu garasi tua. Nah, jadi yang bukan merupakan abiotik adalah B, mikroorganisme. Soal nomor 2, berikut ini yang tergolong organisme heterotrof adalah, kita perlu ingat organisme heterotrof adalah yang tidak bisa memproduksi makanan sendiri, cirinya adalah tidak berklorofil. Berarti jawabannya adalah C, bakteri, jamur, dan hewan. Soal nomor 3, di bawah ini yang bukan merupakan produsen adalah, kita telisik satu-satu ya, karena produsen adalah cirinya berklorofil. A, ganggang di kolam. Ganggang memiliki klorofil sehingga bisa memproduksi makanan sendiri, berarti termasuk produsen. Kemudian teratai di danau memiliki klorofil juga sehingga juga produsen. Benalu yang tumbuh epifit di pohon. Nah, meski benalu ini menyerap nutrisi dari pohon, namun benalu juga punya daun sehingga bisa berfotosintesis, sehingga masih juga produsen. Untuk yang D, bunga bangkai di kebun raya Bogor. Perlu diketahui bahwa bunga bangkai ini walaupun bunganya besar dan jarang terlihat daunnya, namun ketika ia masih belum mekar, bunga bangkai memiliki daun juga. Nah, seperti ini. Jadi bunga bangkai juga produsen. Sedangkan yang E, Rafflesia arnoldi yang tumbuh di daerah Bengkulu. Nah, perlu kita ingat juga bahwa Rafflesia arnoldi ini adalah tumbuhan parasit dan tidak memiliki daun, sehingga tidak memiliki klorofil. Maka jawabannya adalah D, karena Rafflesia arnoldi bukanlah produsen. Soal keempat, perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Harimau berperan sebagai, mari kita hitung dari produsen hingga konsumen. Padi, tikus, ular, elang, harimau. Padi, ulat, burung jalak, harimau. Padi, ulat, burung jalak, ular, elang, harimau. Padi, ulat, burung jalak, elang, harimau. Sehingga jawabannya adalah C, konsumen 3, konsumen 4, dan konsumen 5. Nah, soal terakhir adalah interaksi antar spesies yang merupakan amensalisme adalah, coba kita ingat, amensalisme itu apa? Amensalisme adalah, ya, interaksi yang satu dirugikan dan yang lainnya tidak dirugikan juga tidak diuntungkan. Kita lihat pilihan A, ikan hiu dengan ikan remora adalah komensalisme. Anggrek di suatu pohon juga komensalisme. Kemudian ular dengan tikus adalah predasi. Sedangkan yang E, Escherichia coli di usus besar manusia itu adalah mutualisme karena harus terjadi. Yang mana Escherichia coli mendapatkan makanan dari sisa makanan di usus besar, sedangkan manusia mendapatkan keuntungan berupa adanya Escherichia coli ini bisa menekan pertumbuhan bakteri jahat dan membantu proses pembusukan makanan di usus besar sehingga harus terjadi. Sehingga jawabannya adalah C, alga Schenedesmus dengan suatu bakteri. Kita ingat contoh waktu penjelasan tadi, alga Schenedesmus ini dapat mengeluarkan antibiotik yang dapat mematikan bakteri. Nah, sampai sini apakah masih ada yang kurang jelas untuk teman-teman? Semoga sudah jelas ya. Namun apabila ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan pada saya. Nah, karena waktunya sangat terbatas ya kali ini, mungkin cukup itu saja yang bisa saya
saya sampaikan hari ini. Semoga ada kesempatan lain lagi untuk kita bisa belajar bersama. Akhir kata, saya Cynthia mohon maaf apabila ada kata yang salah, kurang berkenan, dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.